إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir dari tafsir Syekh Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabashshiril ladzina amanu." Beritakanlah kabar gembira, wahai Rasul, wahai Nabi. Beritakanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa mereka akan mendapatkan jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap mereka diberi rizki dari buah-buahan tersebut, mereka berkata, ini adalah apa yang kita pernah diberikan sebelumnya. Wautu bihi mutasyabiha, dan diberikan pada mereka apa yang mirip. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah dibaca sedikit tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya ketika Allah sebutkan jaza'al kafirin, ketika Allah menyebutkan balasan terhadap orang-orang kafir di ayat sebelumnya, maka kemudian ayat berikutnya Allah katakan tentang balasan orang beriman. Ahlul a'mal salihat, yaitu orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan saleh, ala tariqatihi ta'ala fil Qur'an. Dan demikian cara Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Yajma' baina at-targhib wa at-tarhib. Dikumpulkan antara targhib wa tarhib. Targhib adalah memberikan kabar-kabar gembira agar ingin mereka mendapatkannya. Sedangkan tarhib adalah mengancam
dengan kabar-kabar yang mengerikan agar mereka takut. Dan demikian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dikatakan oleh Allah dengan basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Atau dikatakan mubasyirin wa mundhirin. Mubasyirin memberitakan kabar-kabar gembira, mundhirin memberikan peringatan. Dan seluruh para anbiya memiliki dua sifat ini. Dan selalu seimbang antara basyir wa nadhir. Selalu seimbang antara ardun wa rad. Menampakkan jalan yang benar dan membantah jalan yang jelek. Memberitakan berita gembira barang siapa yang menjalani jalan yang benar dan mengancam dengan berita-berita yang mengerikan terhadap siapa yang menyimpang dari jalan yang benar. Dan demikian cara Quran. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza ma'na tasmiyatil Quran mathani. Inilah sebabnya Al-Quran dijuluki dengan nama mathani. Al-mathani artinya yang selalu seimbang. Yani ala asahil aqwal minal ulama. Menurut pendapat yang lebih sahih dari para ulama ketika menafsirkan mathani, maknanya adalah yang seimbang antara basyir dengan nadhir. Setiap Allah beritakan berita-berita tentang orang-orang kafir dan akibat jelek yang mereka hadapi, kemudian Allah iringkan setelahnya bagaimana orang-orang beriman dan akibat baik yang mereka rasakan. Ketika Allah membicarakan tentang ahlus su'ada, orang-orang yang berbahagia, Allah kisahkan pula setelahnya orang-orang yang sengsara. Demikian pula yang lainnya. Selalu setiap dzakara syai', dzakara muqabilahu. Setelah menyebutkan sesuatu, menyebutkan pula lawannya. Bagaimana orang beriman, bagaimana orang kafir. Bagaimana orang baik, bagaimana orang jelek. Bagaimana keadaan para anbiya dan bagaimana mereka para musuh-musuh anbiya. Ila akhirih. Maka di sini Allah sertakan setelahnya wabasyir. Setelah memberitakan bagaimana orang-orang kafir yang Allah ancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Yang Allah katakan fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian pada neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Tetapi kabarkanlah kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dengan beramal saleh. Kabarkan kabar gembira pada mereka. Bahwa mereka akan mendapatkan jannah. Maknanya ya ayyuhar rasul. Wa man qama maqamahu. Wahai para rasul. Dan siapa yang menduduki kedudukan para rasul setelahnya. yakni para pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama, para duat ilallah, beritakan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. yakni yang beramal saleh bi jawarihim, yang beramal saleh dengan anggota badan mereka, beriman dengan hati mereka, fasadaqu imanuhum bi a'malihim salihah. Maka amalan saleh mereka membenarkan keimanannya dan keimanannya dibuktikan dengan amal salehnya. Oleh karena itulah dalam Al-Quran selalu diiringkan setelah kalimat iman mesti amal saleh. Amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Khonibina azakumullah yang demikian. Karena memang iman mesti akan membuahkan amalan-amalan saleh. Kalau iman itu hakiki. Kalau iman itu iman yang sungguh-sungguh, iman yang jujur dari hatinya, maka niscaya akan membuahkan buah-buah samarat dalam bentuk amalan-amalan saleh. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh ini ada mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ada sebuah gumpalan daging atau gumpalan darah yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya. Dan kalau dia jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah yang dimaksud adalah al-qalb, jantung atau hati. Yani kalau hati ini dipenuhi dengan keimanan, maka jasadnya semuanya akan baik. Tangannya akan baik, kakinya akan baik, matanya akan baik, telinganya akan baik. Semuanya beramal dengan amalan yang saleh. Tidak berbuat kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak melihat kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah. Tidak mendengar kecuali yang diizinkan oleh Allah.
Maka selalu diiringi kalimat iman dengan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat. Wa wasafat bi a'malil khairi bis salihat. Dan Allah sifati amal-amal baik dengan amal saleh. Karena amal saleh makna yang tasluh, yang akan mencocoki dan membenarkan keadaan hamba tersebut. Mencocoki agama, mencocoki Quran, mencocoki sunnah. Dan juga akan menjadikan saleh, menjadikan baik kehidupannya di dunia. Dan akan menjadikan saleh kehidupannya di akhirat, ukhrawiyah. Wa yazulu biha anhu fasadal ahwal. Dan sebaliknya, dengan amal saleh akan hilang kerusakan-kerusakan. Akan hilang kerusakan akhlak, akan hilang kerusakan pada perangainya, akan hilang kejelekan-kejelekan di dunianya dan di akhiratnya. Fabashshirhum. Beritakan pada orang-orang ini, orang yang beramal dengan amalan yang saleh. Fabashshirhum anna lahum jannat. Beritakanlah pada mereka bahwa bagi mereka surga-surga. Tidak hanya satu surga, tapi jannat dengan jamak. Surga-surga, aibasatin, kebun-kebun, minal asjaril ajibah, kata Syekh Sa'di, ini kebun-kebun dengan pohon-pohon yang menakjubkan, yang mengagumkan, wasimar al-aniqah, dan buah-buahan yang terjangkau untuk bisa dipetik dengan tangan langsung, wazillil mamdud, dengan naungan-naungan yang rindang yang menaungi mereka, wal aghsan, dan ranting-ranting dan dahan-dahan yang memiliki sekian banyak buah-buahan di dalamnya. Wal afnan, ranting-ranting yang memiliki buah-buahan yang memiliki rasa yang berbeda-beda. Satu ranting memiliki sekian rasa buah dan semuanya lezat, semuanya nikmat. Sarat jannah yajtani biha dakhiluha. Maka surga itu adalah kebun-kebun yang buah-buahannya akan dipetik oleh orang yang memasukinya. Wa yan'im fiha sakinuha. Dan yang tinggal di dalamnya akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalamnya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay anharul ma' wal laban wal 'asal wal khamr yufajjirunaha kaifa sya'u. Sungai-sungai dari air yang jernih yang tidak pernah berubah rasanya. Sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya. Sungai dari madu, sungai dari khamr. Ini semua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa, permisalannya digambarkan fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai dari air yang tidak akan rusak. Airnya enggak akan busuk, enggak akan berubah baunya, enggak akan berubah rasanya. Selalu dalam keadaan jernih, azab. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak rusak, susu itu tidak busuk, tetap dalam keadaan tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamr yang lezat untuk orang-orang yang meminumnya. Di jannah tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghilangkan akal mereka. Masih ditambah oleh Allah, wa anharun min asalin musaffa, dan anhar min asal al musaffa, dari madu yang murni, yang paling murni. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping sungai-sungai tadi Allah katakan walahum fiha, dan bagi mereka di dalamnya min kulli samaratin wa maghfiratum min rabbihim. Mereka akan mendapatkan segala buah-buahan dan juga mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Kelezatan
dari sisi zahir dan kelezatan dari sisi batin. Zahirnya dia bisa merasakan segala buah-buahan dan segala sungai-sungai yang nikmat, yang lezat. Dan batinnya dia dalam keadaan tentram karena dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, maghfiratun min rabbihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan apakah orang-orang yang mendapatkan jannah yang demikian nikmatnya, kaman huwa khalidun fin nari wa suquma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Apakah sama dengan mereka yang masuk dalam neraka kekal di dalamnya, yang dituangkan pada mereka minuman dari hamim, dari air yang mendidih, dari nanah yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, sehingga terputus usus mereka, am'a' mereka hancur ketika diminumkan padanya timah panas. Apakah sama kata Allah yang ini dengan yang ini? Ini juga bukti berikutnya bahwa Al-Quran matani, selalu seimbang. Lihat nikmatnya surga, kemudian diingatkan dan hati-hati dengan sengsaranya neraka. Kaman huwa khalidun finnar, apakah mereka mendapatkan jannah yang demikian buah-buahannya, nikmatnya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dari air yang jernih, yang adab, yang sangat tawarnya, yang tidak berbau dan tidak busuk. Sungai dari susu, sungai dari khamr, sungai dari madu. Apakah sama dengan orang yang khalidun finnar wa suquma'an hamima, yang dituang dengan timah panas ketika dia meminta minum? Faqata'a am'a'ahum, kemudian mematah-matahkan, memutus-mutuskan usus mereka. Kemudian dikatakan lagi dalam ayat ini, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu, dan setiap mereka diberikan rezeki oleh Allah dari buah-buahan, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, sungguh ini seperti yang kita pernah diberi rezeki sebelumnya. Ini muskil bagi sebagian orang dan salah paham membaca ayat ini, dikira bahwa yang didapat di surga sama dengan apa yang di dunia. Karena kalimatnya ini seperti apa yang kita pernah diberikan di dunia. Dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, hada min jinsihi ala wasfihi kulluha mutasyabiha fil husni wal ladzah, yakni jenisnya hampir sama semuanya, nikmatnya hampir sama, gambarannya hampir sama dalam keindahannya, dalam kelezatannya. Laisa fiha samatun khassah, enggak ada buah-buah yang khusus disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tufahah disebutkan di dalamnya, buah yang sering disebut dalam Al-Quran, anggur, inaban, disebutkan pula dalam Al-Quran buah delima. Baik. Maka ketika mereka melihat ini buah delima, mereka langsung tahu ini buah delima, ini buah apel, ini buah anggur. Tapi ketika mereka merasakan lezatnya tidak sama sekali dengan dunia. Berbeda sama sekali dengan apa yang mereka rasakan di dunia, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sehingga dikatakan oleh Sufyan al-Thawri, dari A'mas, dari Abu Dhabyan, dari Ibn Abbas, bahwa Ibn Abbas berkata, la yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa al-asma. Enggak ada yang di surga sama dengan apa yang di dunia, illa al-asma, kecuali nama-nama saja. Demikian pula diriwayatkan dengan kalimat lain, laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang seperti di surga kecuali nama-nama. Sehingga disebutkan oleh Allah dengan inaban wa qadba, disebutkan zaitun wa nakhla, disebutkan dengan sekian banyak buah-buahan. Tetapi ketika mereka rasakan, mereka tercengang. Mereka merasakan kelezatan yang belum pernah mereka rasakan dan tidak ada bandingnya dengan dunia, dan seluruh apa yang dia pernah rasakan di dunia semuanya tidak ada yang bisa menandinginya. Qatrah fil jannah, kata An-Nawawi rahimahullah, mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Qatrah, satu tetes surga,
mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Tetapi ketika mereka diberi, mereka menyatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti yang kita pernah dapat di dunia. Ternyata ketika mereka merasakan sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Muslim yang saya hormati. Maka dikatakan wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi sesuatu yang mutasyabiha. Ini sudah makna yang berbeda. Sudah mengandung makna yang berbeda. Wa utu bihi mutasyabiha, maknanya mereka diberi sesuatu yang hampir sama nikmatnya, hampir sama lezatnya, hampir sama ketinggian kemuliaannya. Walaupun berbeda-beda mereka rasakan. Ta'muhu di lidah. Tapi kenikmatannya sama. Enggak ada yang enggak nikmat. Semuanya nikmat. Mutasyabiha tidak bisa mereka bandingkan. Ini anggur lezatnya bukan main. Ini tufahah, ini inab, ini delima, nikmatnya bukan main. Mana yang lebih nikmat? Mutasyabiha. Mutasyabiha. Tidak bisa kita katakan, wah, anggurnya lebih enak daripada delima. Atau delimanya lebih enak daripada anggur. Tidak. Wa utubihi mutasyabiha. Semuanya sama nikmatnya. Dibuat kita merasa lezat pada seluruh buah-buahan. Walaupun berbeda-beda rasanya. Walaupun berbeda-beda kenikmatan dalam sisi di lidahnya. Tetapi semuanya kenikmatannya sangat tinggi yang tidak bisa kamu bedakan kenikmatan-kenikmatannya. Semuanya sangat nikmat. Ini yang disahihkan oleh para ulama. Dari sekian pendapat para ulama. Bahwa makna utubihi mutasyabiha ay mutasyabihan fil ism mukhtalifun at-ta'um. Ini satu pendapat. Berbeda-beda namanya tapi berbeda rasa. Wa qila mutasyabihan fil laun. Dikatakan pula berbeda-beda warnanya tetapi memiliki rasa yang berbeda pula. Mukhtalifan fil ism. Wa qila, lihat yang terakhir, yushbihu ba'dahu ba'dan fil husni. Bahwa masing-masing dari buah-buahan di surga sama-sama indahnya. Yushbih ba'dahu ba'dan, sama-sama indahnya. Wal laddah, sama-sama lezatnya. Wal fakahah, sama-sama segarnya. Wa la'alla hadha sahih. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dan bisa jadi ini yang sahih. Ini yang sahih. Artinya mutasyabiha bukan sama dengan yang di dunia, tetapi semua buah-buahan tadi sama-sama lezatnya, sama-sama nikmatnya, sama-sama indahnya. Sulit kita untuk membandingkan mana yang lebih lezat daripada yang lain. Semuanya lezat. Tsumma dzakara maskanahum. Kemudian disebutkan pula tempat tinggalnya. Setelah disebutkan buah-buahan di dalam surga, disebutkan sungai-sungai dalam jannah, dan di antara sungai dalam jannah ada yang disebut dengan Al-Kautsar, yang Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sungguh kami akan memberikan kepadamu Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar disebutkan dalam riwayat yang sahih adalah nahrun fil jannah. Sungai dalam surga. Hafitahu min dahabin, tepi-tepinya dari emas. Wa majraha 'ala dur, dan aliran airnya di atas batu-batu permata dan mutiara. Batu-batu di bawah air tersebut adalah mutiara-mutiara dan permata-permata. Dan airnya ahla minal 'asr, dan rihnya atyab minal misik. Baunya lebih harum daripada misik, dan rasanya lebih manis daripada madu, dan dia dalam keadaan jernih, dan dia dalam keadaan batu-batu kerikil di bawahnya adalah batu-batu permata dan mutiara. Wa hafitahu, dan tepi-tepinya disebutkan min dahabin. Dalam riwayat lain disebutkan Al-Kautsar hafitaihi qubabul lu'lu al-mujawwaf. Bahwasanya yang namanya Kautsar adalah sungai yang tepi-tepinya dari mutiara-mutiara yang terukir. Maka dikatakan di sini dengan sungai-sungai dan buah-buahan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana maskanahum wa aqwatahum min at-ta'am wasyarab wa fawakihahum. Allah sebutkan pula di jannah tempat-tempat tinggal mereka.
khaimah-khaimah mereka dari mutiara-mutiara yang diukir dan dilubangi sehingga mereka di dalam mutiara-mutiara tersebut. Wa aqwatihim, dan makanan-makanan pokok mereka, qut. Minat ta'ami wasyarab, makanan dan minumannya. Wa fawakihahum, dan disebutkan pula oleh Allah buah-buahannya dalam surga. Setelah itu Allah sebutkan pula azwajahum, istri-istri mereka atau pasangan-pasangan mereka. Fawasafahunna biakmali wasfin wa aujazahu. Allah gambarkan pasangan-pasangan mereka dari bidadari-bidadari dengan gambaran yang simpel tetapi memiliki makna yang sangat luas. Memiliki kesempurnaan dengan kalimat yang simpel dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajun mutahharah. Dan bagi mereka nanti dalam surga mendapatkan istri-istri, pasangan-pasangan dari bidadari yang mutahharah, yang disucikan. Cukup. Kalimat mutahharah, sifat dari bidadari-bidadari tersebut, dan itu cukup aujaz. Kalimat yang simpel tapi maknanya sangat lengkap. Lihat digambarkan oleh para ulama, termasuk Syekh Sa'di menyimpulkan dari tafsir-tafsir. Qala makna mutahharah adalah suci dari segala sisinya. Suci dalam masalah akhlaknya. Artinya tidak memiliki perangai yang jelek, tidak memiliki perangai yang buruk, bersih. Semua perangainya baik, sopan. Mutahharat al-khalq, dan juga suci bentuknya, tidak memiliki kekurangan apapun. Bentuk tubuhnya sempurna, wajahnya sempurna, badannya sempurna, semuanya sempurna. Wa mutahharat al-lisan, dan suci pula lidahnya, tidak berbicara kotor, tidak berbicara jelek, tidak berbicara yang menyinggung perasaan, tidak berbicara dengan kalimat-kalimat yang jelek sama sekali. Bersih mulutnya, tutur katanya indah. Itu bidadari. Mutahharatul absar, dan juga suci mata-mata mereka. Mata mereka tidak memandang kecuali yang dihalalkan untuknya, suaminya, pasangannya, yang memang untuknya. Fa akhlaquhunna, maka akhlak mereka sangat suci. Badan mereka suci. Akhlak mereka suci. Tutur katanya juga suci. Annahunna urubun mutahabbabatun ila azwajihinna bil khalqil hasan. Dan juga tubuh mereka uruban atraba, seperti perawan umur belasan tahun yang baru muncul mata kakinya, atau bahkan hampir belum terlihat mata kakinya. Mutahabbibat ila azwajihinna, dan selalu berbuat sesuatu yang membuat cinta pasangannya, suaminya. Selalu membuat bahagia, membuat gembira, membuat tambah senang suaminya. Bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang hasan. Wa khalqil hasan, dan dengan bentuk tubuh yang hasan pula. Wa husnut taba'ul, dan bagus pelayanannya. Wal adab al-qawli wal fi'li, dan bagus pula adabnya secara perbuatan dan ucapan. Adab dalam ucapannya, adab dalam perbuatannya juga suci, dan membuat suaminya bertambah cinta. Wa mutahhir khuluqahunna minal haidhi, dan termasuk makna mutahharah, makna suci, bahwa mereka para bidadari-bidadari tersebut mutahhir khuluquhunna minal haid, khalquhunna minal haid. Tubuh-tubuh mereka juga suci. Tidak ada kotoran haid. Enggak ada kotoran nifas. Enggak ada kotoran yang lain. Mani, wal baul, wal ghaid. Enggak ada buang air kecil, enggak ada buang air besar. Enggak ada mukhat, enggak ada busak, enggak ada raihah al-kariha. Enggak ada busak, lendir yang keluar dari hidung. Enggak ada mukhat yang juga sejenisnya. Enggak ada raih kariha, enggak ada bau yang tidak sedap pada seluruh tubuhnya. Ini Allah sebutkan dalam satu kata, mutahharah.
Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci dari segala sisinya. Qala wa mutahharatul khuluq aidan qala mutahharatul khalq aidan bikamalil jamal, dan juga suci bentuknya. Apa maknanya suci bentuknya? Orang kalau bentuknya ada yang cacat atau ada yang jelek, pasti orang akan mengatakan, kok begitu ya? Ini tidak ada. Enggak ada sesuatu pun dari tubuhnya, dari ciptaannya yang engkau menganggapnya itu adalah noda. Kok begini, kok begitu, tidak ada. Apa maknanya? Maknanya bikamalil jamal, kesempurnaan kecantikannya. Falaisa fihinna aib, maka enggak ada aib padanya, enggak ada cacat padanya, enggak ada kekurangan pada tubuhnya. Wala zamamata khuluq, enggak ada kekurangan akhlak, enggak ada kekurangan khalq, enggak ada kekurangan ciptaan. Bal hunna khairatun hisan, bahkan mereka adalah yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang indah-indah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, fihinna khairatun hisan. Di dalamnya, dalam surga-surga tadi, ada khairatun hisan. Ada bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang hasan, yang indah. Hurun maqsuratun fil hisan, fil khiyam. Kata Allah, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Hurun maqsuratun fil khiyam. Hur, bidadari-bidadari. Maqsurat yang dipingit di dalam kemah-kemah mereka, fil khiyam. Dan sudah diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat bahwa khiyam, khaymah-khaymah mereka seperti lu'lu' al-mujawwaf, seperti mutiara yang besar dan diukir, dilubangi menjadi kemah-kemah mereka. Ini khonilina azakumullah yang dikatakan hurun maqsuratun fil khiyam. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia manapun, bahkan tidak oleh jin sekalipun. Kadang-kadang ada manusia di dunia enggak disentuh oleh laki-laki manapun, ternyata dia disentuh oleh jin karena kurangnya zikir pada Allah Taala. Tidak suci dia. Tetapi mereka khairatun hisan, hurun maqsuratun fil qiyam, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak pernah disentuh oleh jin sekalipun. Khusus murni untuk penduduk surga. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, bal hunna khairatun hisan, mutahhiratul lisan wat tarf. Suci lidahnya, tutur katanya, dan suci pula matanya. Apa makna suci matanya? Sudah disinggung tadi. Yani tidak menengok pada perkara yang haram dan tidak melihat kepada yang tidak halal. Qasiratut tarf, dijuluki dengan qasiratut tarfihinna, yang pandangan mereka khusus. Pandangannya qasir. Qasir liman ala azwajihinna. Qasirat ala azwajihinna. Pandangannya hanya khusus untuk suami-suaminya. Khusus untuk suaminya saja. Qasiratu alsunatuhunna, dan juga suci lidah-lidah mereka. An kulli kalamin qabih. Dan juga disebutkan dalam surat yang sama Ar-Rahman. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalamnya ada qasiratut tarfi. Ini juga julukan bidadari-bidadari tadi. Qasiratut tarf, yang pandangannya hanya tertuju pada suaminya, tidak kepada yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Seakan-akan mereka yakut, batu-batu permata,
wal marjan. Seperti batu-batu permata dan mutiara yang indah. Fa fi hadhihi al-ayatil karimah dzikrul mubashshir wal mubashshar wal mubashshar bihi was sabab al-musil li hadhihi al-bisyarah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, lihat, ayat ini mengandung berapa perkara. Pertama al-mubashshar, yang kedua al-mubashshar, al-mubashshir pertama, yang kedua mubashshar, yang ketiga mubashshar bihi. Mubashshir yang memberitakan kabar gembira, al-mubashshar yang diberitakan kepadanya kabar gembira, al-mubashshar bihi yang diberitakan sebagai berita gembiranya, dan yang keempat as-sabab al-musil li hadhil bisyarah, sebab yang akan bisa menyampaikan seseorang pada berita gembira ini. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama al-mubashshir, pemberi kabar gembira. Man? Siapa? Huwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi menyatakan basyir. Basyiril ladzina amanu. Beritakan wahai Nabi, wahai Rasul, berita gembira ini. Maka Nabi memberitakan berita gembira ini. Wa man qama maqamahu min ummatihi, dan juga semua yang menegakkan kedudukan beliau sebagai juru dakwah, para ulama, para da'i, menyampaikan berita gembira. Wal mubashshar, adapun yang diberitakan dengan kabar gembira, humul mu'minun, adalah orang-orang yang beriman, al-amiluna salihat, yang beramal dengan amalan-amalan yang saleh, merekalah yang diberitakan dengan kabar gembira. Wal mubashshar bihi, adapun berita gembiranya, hiyal jannat, dia adalah surga-surga. Al-mausufat bitilkas sifat, yang disifati dengan sifat-sifat tadi yang sudah digambarkan demikian indahnya. Baik, yang terakhir al-musil, as-sabab al-musil ilaih, sebab yang bisa mendapatkan kegembiraan tadi. Huwal iman wal amalu salih, penyebab yang mengantarkan kita untuk mendapatkan berita-berita tadi adalah al-iman wal amal salih. Fala sabila ila al-wusul ila hadhihi al-bisyarah illa bihima. Enggak mungkin kita mendapatkan berita gembira ini kecuali dengan dua perkara ini. Amanu wa amilus salihat. Al-ilm wal amal salih. Berilmu dan beramal. Wa hadha a'zamu bisyaratin hasilah ala yad afdalil khalqi bi afdalil asbab. Lihatlah sebesar-besar kabar gembira yang dihasilkan, yang disampaikan oleh sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW, yang didapat dengan sebaik-baik amalan, yaitu iman yang diiringi amalan saleh. Dan di sini juga ada pelajaran penting, fihi istihbabu bisyaratil mu'minin, padanya ada anjuran untuk memberitakan berita gembira kepada orang yang beriman. Walaupun kita tidak boleh memastikan engkau penduduk surga, tidak boleh. Sebab syahadatu bid'ah, mempersaksikan seseorang yang masih hidup dengan surga atau neraka dalam keadaan masih di dunia, tidak boleh. Itu bid'ah. Fulan ahli nar atau fulan ahli jannah, tidak boleh. Kecuali illa man akhbarahu Rasul SAW, apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah ila akhirih, maka kita katakan bahwa siapa yang diberitakan oleh Nabi bahwa dia ahli surga, maka kita katakan ahli surga. Maka yang boleh bukan memastikan dengan surga, tetapi basyiru, beritakan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat mereka lari. Insyaallah kalau kalian beramal saleh, Allah akan ampuni kalian, Allah akan masukkan kalian dalam jannah, Allah akan memberikan pada kalian begini dan begitu. Ini yustahab, dianjurkan untuk memberitakan berita gembira kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang mukmin, yang beramal dengan amalan yang saleh. Tansyituhum 'alal a'mali bidzikri jazaiha. Dan juga yang sejenisnya dianjurkan adalah tansyituhum, memberi semangat pada mereka agar mereka beramal dengan amal saleh. Dengan apa memberi semangat? Dengan kalimat jazaiha, balasannya. Kalau engkau mengamalkan amalan ini, engkau akan mendapatkan ini dan ini. Kalau engkau kerjakan dengan ikhlas, engkau akan mendapatkan jannah.
Semoga Allah memberikan kepadamu suqya, tuangan di surga untukmu. Ini khonina azakumullah. Beritakan berita-berita gembira sebagai tansyid, pemberi semangat mereka untuk beramal dengan amalan yang saleh. Wa thamaratiha, dan juga memberitakan tentang buah-buah dari amalan saleh. Bahwa siapa yang beramal ini balasannya. Siapa beramal demikian, ini buahnya. Fa innaha bidzalika takhif wa tashul wa a'zam busyra hasilan lil insan. Dikatakan dengan berita gembira tadi, dengan kabar-kabar gembira tadi, niscaya amalan tadi menjadi ringan. Amalan tadi menjadi sahal, menjadi mudah. Tadinya terlihat berat. Jihad fisabilillah, bersabung nyawa, mengeluarkan harta, meninggalkan keluarga, terasa berat di hadapannya. Tetapi ketika dikhabarkan bahwa siapa yang mendapatkan syahadah, dia akan mendapatkan jannah. Dan siapa yang berjihad fisabilillah, maka Allah akan berikan begini, begini, dan begini. Dikabarkan semua berita-berita gembira dalam Quran dan Sunnah bagi mujahidin. Maka apa yang tadinya terasa berat akan terasa ringan. Akan terasa ringan. Ketika seorang bertanya, ketika sejenak istirahat perang, dalam keadaan mereka memakan kurma, bertanya, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh, apa yang Allah berikan untukku? Kata Nabi, Allah akan berikan kepadamu surga, jannah yang begini dan begini. Maka kurma yang di mulutnya dilepaskan. Kata dia, bakhin. Sungguh, atau kalau bahasa kita, wah, besar sekali. Terlalu lama kalau aku harus menghabiskan kurma ini. Dia tinggalkan kurmanya, dia berangkat lagi. Dan kemudian terbunuh syahid. Karena berharap jannah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khilafu ahli al-ahwa. Ini berbeda dengan golongan pengekor hawa nafsu dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Aqlaniyun, dari kalangan jaringan iblis laknatullah alaih, jaringan Islam liberal, yang mereka berkata bahwa surga dan neraka itu hanya iming-iming untuk orang-orang yang baru dan anak-anak saja. Untuk orang dewasa ngapain berita tentang surga dan neraka? Ini min ajhalihim wa min jahlihim wa min dalalihim, karena sesatnya mereka dan karena bodohnya mereka. Dikira kalau itu untuk ngiming-ngiming anak kecil saja. Adapun orang dewasa enggak perlu yang begitu. Kata siapa? Perlu. Bahkan yang lebih penting mereka-mereka yang sudah akil, yang sudah dewasa, gambarkan kepada mereka tentang surga agar mereka ingin mendapatkan surga. Dan gambarkan betapa mengerikannya neraka agar mereka takut kepada Allah dan azabnya dalam neraka. Maka dikatakan sebagai penutup dari Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya istihbab atau dikatakan bisyarah, kabar gembira tadi, ada beberapa kabar gembira bagi seorang mukmin. A'zamu busyra hasilah lil insan taufiquhu lil iman wal amal salih. Kabar gembira yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang mukmin yang beramal saleh, bahkan dikatakan a'zam busyra, sebesar-besar busra, adalah taufik. Engkau mendapatkan taufik untuk bisa beramal saleh. Itu kegembiraan. Ketika kamu beramal saleh, ketika kamu bisa beribadah pada Allah, bisa ikhlas, kamu ingat bahwa ini adalah taufik dari Allah. Allah mudahkan untukmu. Sebagaimana sebaliknya, ketika ada seorang yang tidak mendapatkan taufik untuk beramal saleh, bahkan tidak jadi lagi, bahkan selalu terhalang lagi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketahuilah, jangan-jangan Allah tidak menyukai amalan ibadahmu. Jangan-jangan Allah tidak suka dengan amalanmu, maka engkau tidak mendapatkan taufik. Maka kita ketakutan, sedih. Dan para sahabat, para salafus saleh ketakutan. Jangan-jangan aku ditulis oleh Allah minal ashqiya. Jangan aku ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang sengsara, jadi orang yang merupakan orang yang jelek, dan seterusnya. Karena tidak mendapatkan taufik. Maka sebaliknya, ketika dia mendapatkan taufik, ada kegembiraan tersendiri. Dan ini tidak bisa dirasakan illa li mu'min. Enggak bisa dirasakan kecuali orang mukmin. Adapun orang di luar melihat dari jauh, kasihan sekali mereka. Melihat kalian orang beriman, melihat ahli sunnah, mereka mengatakan,
Kasihan sekali, capek hidupnya. Berangkat pagi, pulang sore, segala macam. Ke masjid 5 kali sehari, malam qiyamul lail, siang dia berpuasa. Tersiksa sekali dia. Mereka mengatakan begitu. Tetapi yang merasakannya merasakan nikmat dan merasakan alhamdulillah, saya mendapatkan taufik dari Allah. Dan rasa dia mendapatkan taufik itu kenikmatan yang berikutnya, dan itu bisyarah yang a'zamul bisyarah. Kabar gembira yang pertama, kamu mendapatkan taufik. Itu Masya Allah. Bisyarah yang kedua adalah ketika dia mati. Ya, ini ketika sarakatul maut, ketika sakarat al-maut. Dikatakan oleh para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa dengan kalimat-kalimat yang menggembirakan. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah engkau dengan surga yang Allah telah beritakan untuk kalian. Bagaimana? Busyra? Naam, itu busyra. Kabar gembira. Dan kabar gembira yang berikutnya ketika Allah putuskan bahwa engkau dari penduduk surga atau engkau min ahlil jannah. Udkhuluha bisalamin aminin atau udkhuluha bisalam. Ini kenikmatan yang sangat tingginya tak terhingga. Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia masuk ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika dicabut, dipanggil oleh malaikatnya dengan, wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Dan diberitakan absyiru bil jannah. Ketika di akhirat mendapatkan busyra yang berikutnya, 3 busyra. Busyra yang pertama, taufik, dia bisa beriman dan beramal saleh. Itu kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua, ketika matinya dikabarkan oleh para malaikat tadi berita gembira dengan surga. Dan berita gembira yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir, yang ketiga adalah hendaklah engkau masuk ke surga dengan salam, dengan selamat. Salamun Rabbir Rahim. Allahul taufiq wal afiyah, wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.